Dengan Anda banyak melakukan hal ini, maka Anda cenderung akan lebih banyak menghasilkan keuntungan dibanding kerugian dalam investasi Anda. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Halo kawan Scale Up. Kalian pengen nanya nih, jika kalian mendengar kata saham, apa yang ada di dalam benak kalian? Sebab orang dulu banyak yang mengasosiasikan main saham sama dengan main judi. Makanya banyak orang tua yang marah kalau anaknya main saham. Nah, tapi saat ini saham itu juga merupakan salah satu instrumen investasi yang populer pada kalangan milenial. Bahkan ada yang istilahnya koronial, yaitu orang yang investasi saham pada musim corona. Namun, apakah saham hanya sekedar investasi? Tentu saja enggak. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Berarti kalau kita membeli saham di sebuah perusahaan, kita sudah menjadi pemilik ya kok. Nah, kalau pengen tahu, ikuti ya bahasan Ko Erwin. Masih banyak masyarakat di tanah air yang masih awam terhadap saham, namun saat ini sudah lumayan populer. Saham adalah salah satu instrumen investasi. Ia merupakan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dan dengan memegang saham, berarti kita sudah bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Sebab itu, tidak mustahil bagi Anda yang bergaji UMR bisa memiliki 5 bank. Gampang banget, beli aja masing-masing bank satu lot. Anda sudah jadi pemilik 5 bank. Dan pemegang saham pun, berapapun jumlah lembar yang dimilikinya, berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan dilihat dari jangka waktu investasi, saham termasuk investasi jangka panjang dan cocok buat Anda yang memiliki risk profile agresif atau tinggi. Nah, Koren akan jelasin tentang beberapa jenis saham. Yang pertama, Koren akan jelasin jenis saham berdasarkan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar itu apa? Kapitalisasi pasar adalah total saham yang diterbitkan dikali dari harga saham tersebut. Nah, saham lapis 1 atau biasa disebut saham blue chip adalah saham yang memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Jika kawan Scale Up adalah investor yang baru, ada baiknya investasi di saham blue chip atau saham lapis 1. Di Indonesia sendiri, saham-saham yang masuk dalam kategori blue chip biasanya berada pada daftar indeks LQ45. LQ45 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Di sini adalah 5 saham yang memiliki market kapitalisasi terbesar di Indonesia. Di bawahnya ada saham middle cap, adalah saham dari emiten atau perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar antara 1 triliun sampai dengan 10 triliun. 5 perusahaan saham middle cap contohnya ada di sini. Saham middle cap ini cocok bagi Anda investor saham yang sudah memiliki pengetahuan yang lumayan di dalam investasi saham. Saham small cap adalah saham dengan kapitalisasi pasar di bawah 1 triliun. Pergerakan harga saham lapis ketiga atau saham small cap ini cenderung lebih bergejolak atau volatile. Nah, saham lapis ketiga ini juga kerap disebut sebagai saham gorengan. Nah, kawan-kawan tahu ya, makan gorengan kebanyakan nggak sehat. Makanya, saham gorengan ini atau saham small cap ini Koren sarankan hanya bagi Anda yang sudah pada tahap level advance atau expert di dalam investasi saham. Contoh dari saham small cap ada di sini. Nah, selain dari nilai kapitalisasi pasar, Koren juga akan jelasin jenis-jenis saham berdasarkan sektornya. Dan mulai 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia telah mengimplementasikan klasifikasi baru atas sektor dan industri perusahaan yang tercatat di dalam BEI. Dan ada 12 sektor saham. Berikut adalah daftar sektornya. Yang pertama, sektor energi. Sektor energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan
ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan, sehingga pendapatannya secara langsung dipenuhi oleh harga komoditas energi dunia, seperti pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara. Dan selain itu, sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif atau terbarukan. Nah, sektor energi ini cenderung cyclical ya, kawan scale up. Jadi sangat tergantung kepada harga komoditas dunia. Yang kedua, sektor bahan baku. Sektor bahan baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi finished goods atau barang final. Contohnya, perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non-energi, dan produk kayu dan kertas. Nah, sektor bahan baku ini biasanya cenderung stabil, namun juga dipengaruhi oleh tren-tren yang ada. Yang ketiga, sektor perindustrian. Sektor perindustrian mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh industri, bukan oleh konsumen. Jadi biasanya B2B ya. Produk dan jasa yang dihasilkan merupakan produk dan jasa final dan bukan produk yang harus diolah lagi seperti bahan baku industri. Dan ini mencakup produsen barang kedirgantaraan atau aviation, pertahanan, produk bangunan, produk kelistrikan, dan mesin. Selain itu, sektor industri ini juga mencakup penyedia jasa komersial seperti percetakan, pengelola lingkungan, pemasok barang dan jasa industri, dan juga jasa profesional. Ini juga cenderung stabil, namun dipengaruhi oleh tren-tren tertentu yang ada di masyarakat. Yang keempat, sektor konsumsi primer. Ini mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen, tetapi untuk barang yang bersifat antisiklis atau barang primer dan dasar. Sektor ini mencakup perusahaan retail barang primer seperti toko makanan, toko obat-obatan, supermarket, produsen minuman dan makanan kemasan, penjual produk pertanian, produsen rokok, barang keperluan rumah tangga, dan barang perawatan pribadi. Nah, perusahaan-perusahaan dalam sektor konsumsi primer ini biasanya cukup populer ya, karena dia menjual produknya B2C dan cenderung defensif atau tidak cyclical. Yang kelima, sektor konsumsi non-primer. Sektor konsumsi sekunder mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen, namun untuk barang sekunder. Industri ini mencakup perusahaan yang memproduksi mobil penumpang dan komponennya, barang rumah tangga tahan lama, pakaian, sepatu, lalu juga jasa pariwisata, rekreasi, pendidikan, penunjang konsumen, dan perusahaan media. Seperti sektor konsumsi primer, biasanya perusahaan pada sektor ini cenderung defensif. Yang keenam, saham sektor kesehatan mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kesehatan seperti produsen peralatan dan perlengkapan kesehatan, penyedia jasa kesehatan, perusahaan farmasi, dan juga perusahaan riset di bidang kesehatan. Yang ketujuh, saham sektor keuangan. Sektor keuangan mencakup perusahaan yang menyediakan layanan keuangan seperti bank atau saham perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, modal ventura, jasa investasi, asuransi, maupun perusahaan holding. Saham sektor properti dan real estate mencakup perusahaan pengembang properti dan real estate, perusahaan yang menyediakan jasa penunjangnya. Yang kesembilan, saham sektor teknologi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa teknologi seperti perusahaan jasa internet yang bukan penyedia koneksi internet, penyedia jasa dan konsultan IT, perusahaan pengembang perangkat lunak, produsen perangkat jaringan, dan perangkat komputer. Sektor teknologi ini merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang saat ini, apalagi dengan adanya pandemi dan teknologi sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Tiga sektor terakhir, saham sektor infrastruktur mencakup perusahaan yang berperan dalam pembangunan dan pengadaan infrastruktur seperti perusahaan penyedia jasa logistik dan pengantaran, penyedia transportasi, operator infrastruktur transportasi, perusahaan konstruksi bangunan sipil. Yang 11, saham sektor transportasi dan logistik mencakup perusahaan yang berperan dalam aktivitas perpindahan dan pengangkutan seperti penyedia transportasi serta perusahaan penyedia jasa logistik. Yang terakhir, saham sektor produk investasi tercatat mencakup produk-produk investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Wow, jadi kawan scale up tertarik investasi di dalam sektor yang mana? Pastikan do your own research ya. Nah, kawan scale up,
Apa sih keuntungannya kalau kita investasi saham? Yang pertama, kita biasanya cenderung akan mendapatkan return saham jangka panjang yang di atas inflasi. Ingat ya kawan scale up, jangka panjang. Yang kedua, saham itu cenderung liquid karena mudah untuk diperjualbelikan. Kita bisa membeli saham melalui sekuritas, baik digital, online, maupun konvensional atau offline. Yang ketiga, saham, nah ini banyak orang yang nggak tahu, juga bisa digunakan sebagai jaminan. Jadi kita bisa menjaminkan saham kita dan kita bisa mendapatkan biaya sewa atas saham kita. Yang keempat, tentunya saham itu bisa menghasilkan capital gain apabila kita membeli di harga murah dan menjual di harga yang lebih tinggi. Contohnya, misalnya kita membeli saham BBCA seharga Rp7.000 sebanyak satu lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi modal kita adalah Rp700.000 dan 3 bulan kemudian saham BBCA naik menjadi 7.500. Maka keuntungan kita adalah 7.500 dikurang 7.000, yaitu sebesar Rp500 dikali total lembar saham yang kita punya. Kalau tadi kita beli satu lot berarti kali 100, keuntungan kita adalah Rp50.000. Tentunya harus dipotong biaya transaksi ya. Yang kelima, kita bisa mendapatkan dividen atas keuntungan perusahaan. Nah, ini cocok untuk orang yang investor jangka panjang. Tentunya dividen bersifat situasional dan tergantung pada kas dan kebijakan perusahaan. Dividen menjadi hak investor apabila memegang saham pada waktu come date atau cumulative date. Nah, jika kita memegang saham pada waktu come date dan dijual setelah come date, misalnya come date-nya adalah tanggal 15 April, kita megang, dan 16 April kita jual, kita berhak mendapatkan dividen yang akan dibayarkan pada payment date. Jadi biasanya antara come date dan payment date itu biasanya ada tenggang waktu. Dan banyak juga investor yang beli saham pada waktu come date, dinamakan dividend hunter. Nah, cuman harus hati-hati ya kalau Anda menjadi dividend hunter, pastikan Anda do your own research atau DIOR terlebih dahulu. Pembagian dividen dapat dilakukan lebih dari 1 tahun sekali tergantung kebijakan perusahaan. Dividen interim adalah dividen yang dibagikan pada pertengahan tahun, dan dividen final adalah dividen yang dibagikan setelah RUPST, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Nah, apa sih minus dari investasi saham? Yang pertama, harus ada investasi waktu, saham mana yang harus dibeli. Investasi saham cenderung harus lebih banyak research yang dilakukan daripada misalnya kita investasi reksadana. Ada dua jenis investor yang melakukan research dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah investor fundamental. Investor fundamental cenderung mempelajari fundamental dari perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan juga mengikuti perkembangan perusahaan serta manajemen yang ada di belakang perusahaan itu. Yang kedua adalah investor technical. Investor technical seperti namanya cenderung terfokus hanya kepada tren pergerakan saham, tren market, dan juga fokus kepada pattern atau chart daripada saham tersebut. Nanti kalian akan bahas lebih rinci ya. Yang kedua, ketika kita berinvestasi saham, kita bisa kehilangan lebih dari 50% dari nilai investasi kita, yaitu tergantung dari fundamental perusahaan, bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara makro, dan juga bisa tergantung dari sentimen publik. Ada satu perusahaan yang sangat-sangat baik, yang dulu harganya sangat premium sekali, namun sekarang sudah turun lebih dari setengahnya, namanya Unilever. Apakah Unilever jelek? Enggak. Unilever merupakan perusahaan yang mempunyai GCG atau Good Corporate Governance yang sangat top. Unilever juga sangat profitable, namun karena sentimen publik, nilainya turun sangat drastis dalam beberapa tahun belakangan ini. Saham juga memiliki volatilitas tinggi. Dampaknya kita bisa mengalami keuntungan, namun juga kerugian dalam waktu singkat. Sebab itu Koren sudah bilang di awal, saham ini adalah instrumen investasi yang cocok bagi Anda yang memiliki risk profile yang tinggi atau agresif. Saham ini unik ya kawan scale up. Jadi jika kawan scale up berani melangkah, ada potensi keuntungan yang sangat luar biasa. Lalu, bagaimana nih kalau kita pengen mulai investasi saham? Nah, wajib ya kawan scale up tonton hingga video ini selesai. Sebelum lanjut, Koren ingin ingetin, jika kawan scale up mau tanya tentang investasi khususnya saham, boleh tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Cara berinvestasi saham.
Yang pertama, pilih sekuritas yang tepat untuk bertransaksi saham. Pastikan sekuritas itu tercatat resmi dan menjadi anggota di Bursa Efek Indonesia, KBI, dan OJK. Kawan Scale Up tinggal daftar dan buka rekening saham pada perusahaan sekuritas tersebut. Anda akan mendapatkan rekening RDN atau rekening dana nasabah. Lalu berikutnya Anda tinggal store modal atau dana untuk melakukan transaksi saham. Yang kedua, tentunya setelah Anda melakukan research, ya Anda tinggal pilih perusahaan yang sesuai dengan referensi atau kriteria investasi kawan Scale Up. Ada dua jenis transaksi saham. Yang pertama adalah kita beli di secondary market atau pasar saham sekunder. Yang kedua, kita bisa beli perusahaan yang IPO. Nah, pada saat video ini dibuat, perusahaan yang lagi hype adalah perusahaan Goto atau Gojek Tokopedia yang sedang mau IPO. IPO ini sekarang juga sangat mudah karena BI sudah menyediakan e-IPO. Namun, yang paling penting adalah yang ketiga, kita harus melakukan research. Ada dua jenis research atau analisa yang kalian akan bahas secara mendetail ya. Yang pertama adalah analisa fundamental. Analisa fundamental adalah yang pertama kita menganalisa ekonomi secara makro, lalu setelah itu kita menganalisa secara sektoral. Jadi sektor mana nih yang bagus diinvestasikan pada kondisi ekonomi terkini. Lalu kita mengkerucut lagi, kita menganalisa perusahaan secara fundamental, yaitu laporan keuangan perusahaan, laporan kas, kita background check siapa pemilik dan manajemen perusahaannya. Nah, ada beberapa indikator yang biasanya diperhatikan oleh para investor fundamental. Yang pertama adalah gross profit margin atau GPM. Gross profit margin adalah rasio yang mengukur efisiensi harga pokok atau biaya produksi untuk menghasilkan laba kotor. Contohnya misalnya ada perusahaan A yang menjual produknya seharga 10.000. Modal dari produk tersebut adalah 5.000. Maka GPM-nya bisa dihitung dengan rumus laba kotor dibagi total pendapatan atau penjualan bersih produk tersebut kali 100%. Nah, diambil dari contoh tadi, profitnya adalah 5.000 dibagi 10.000 kali 100%, maka GPM perusahaan tersebut adalah 50%. Semakin besar GPM, maka tentunya semakin profitable suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai unique selling point atau USP biasanya memiliki gross profit margin yang tinggi. Namun perusahaan komoditas biasanya memiliki gross profit margin yang rendah atau bisa tinggi apabila ada boom dari komoditas tersebut. Yang kedua, indikatornya adalah NPM atau net profit margin. Net profit margin mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Nah, NPM itu sebenarnya adalah gross profit margin dikurang dari biaya-biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Jadi misalnya tadi perusahaan A tersebut menghasilkan laba kotor sebesar 5.000. Lalu biaya operasionalnya adalah 2.500. Jadi laba bersih perusahaan adalah 2.500 dibagi 10.000 rupiah dikali 100%, maka NPM dari perusahaan tersebut adalah 25%. Indikator berikutnya adalah EBITDA. EBITDA adalah kepanjangan dari earnings before interest, tax, depreciation, dan amortization. EBITDA mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai. Semakin besar EBITDA tentunya semakin bagus ya kawan Scale Up. Yang ketiga adalah earnings per share. Earning per share itu adalah berapa besar laba atau penghasilan yang diberikan oleh perusahaan per pemegang saham. Earning per share itu rumusnya sangat sederhana. Misalnya laba perusahaan pada tahun berjalan adalah 10 miliar dan ada 1 miliar lembar saham yang diterbitkan. Jadi 10 miliar dibagi 1 miliar, earnings per share-nya adalah 10. Nah, earning per share sangat berkaitan dengan indikator berikutnya, yaitu price earning ratio. Nah, misalnya earnings per share perusahaan tadi adalah 10, lalu harganya adalah 100. Price earning ratio-nya adalah 100 dibagi 10, sama dengan 10. Yang berarti dibutuhkan 10 tahun untuk perusahaan ini mengembalikan modal atau mengembalikan harga saham yang diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Indikator yang terakhir yang akan kalian bahas dalam analisa fundamental adalah PBV atau price to book value. Price to book value adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Misalnya, perusahaan A, nilai seluruh asetnya, nilai seluruh bukunya dikurangi hutangnya
adalah 1 triliun rupiah. Namun, secara market kapitalisasi, nilainya adalah 2 triliun rupiah. Berarti PBV dari perusahaan tersebut adalah 2 kali. Nah, PBV yang tinggi itu bisa diberikan apabila market menganggap bahwa perusahaan ini memiliki unique selling point atau memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang extraordinary. Nah, perusahaan dengan PBV rendah biasanya cenderung dinilai negatif oleh pasar saham atau investor merasa bahwa perusahaan ini sudah terlalu overvalue. PBV yang rendah apakah selalu lebih baik dari PBV yang tinggi? Nggak juga. Kita harus compare pada perusahaan di sektor yang sejenis. Namun, biasanya investor fundamental cenderung melihat perusahaan yang mempunyai PBV rendah sebagai perusahaan yang aman. Namun, kawan scale up tetap lakukan research ya secara mandiri. Do your own research. Analisa yang kedua adalah analisa technical. Analisa technical menitik beratkan pada analisa chart dan pattern. Indikator yang terkenal adalah beberapa diantaranya moving average. Moving average adalah pergerakan harga saham pada jangka waktu tertentu. Misalnya MA50 berarti pergerakan harga saham dalam 50 hari dan dicari nilai tengahnya. Lalu ada juga candlestick. Candlestick itu adalah nilai transaksi jual beli yang diakumulasi menjadi sebuah candlestick. Lalu ada juga indikator lain seperti oscillator, lalu volatility, lalu EMA cross. Nah, Coherent sendiri bukan investor technical. Jadi bagi kawan scale up, tapi nggak ada yang salah. Dua-duanya bisa menghasilkan keuntungan. Tapi lakukan research Anda sendiri ya. Yang keempat, ya tinggal lakukan transaksi beli dan jual saham. Nah, khusus untuk saham, kita akan dikenakan biaya tertentu dengan nominal beragam, berbeda-beda pada setiap perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas menetapkan jumlah fee yang berbeda-beda, umumnya berkisar antara 0,15% sampai 0,35% dari nilai transaksi saham. Nah, Coherent akan bagikan sedikit informasi tambahan dalam tipe-tipe melakukan investasi saham. Yang pertama adalah DCA versus lump sum. DCA itu adalah dollar cost averaging. Kalau cost averaging itu misalnya Anda sudah komit bahwa Anda akan menginvestasikan 1 juta setiap bulannya pada saham tertentu pada tanggal tertentu. Nah, Anda lakukan secara disiplin. Atau Anda investasi secara lump sum. Lump sum itu adalah kita sudah investasi, misalnya kita investasi 10 juta rupiah, investasi pada saham tertentu pada saat tertentu. Ada plus minusnya ya antara DCA versus lump sum. DCA cenderung pada orang yang memiliki penghasilan rutin. Lump sum cenderung pada orang yang mempunyai jumlah uang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan. Yang kedua, investor FOMO versus investor Dior. Nah, FOMO itu apa? FOMO itu adalah fear of missing out. Banyak sekali investor-investor pemula ini masuk dalam kategori FOMO. Lagi heboh Antam, beli Antam. Lagi heboh Pegas, beli Pegas. Tanpa riset terlebih dahulu. Nah, investor-investor FOMO ini akhirnya banyak istilahnya adalah investor nyangkuters. Ya, nyangkut beli saham di pucuk, akhirnya sahamnya turun ke bawah. Nah, makanya jadilah investor yang Dior. Do your own research. Pastikan Anda melakukan analisis secara mandiri. Jangan cuma dengar kata si A, kata si B, kata si C. Yang terakhir adalah mindset investor versus trader. Jika Anda seorang investor, Anda akan menyimpan saham Anda apabila Anda berinvestasi pada perusahaan yang baik. Anda bisa saja membeli pada harga yang tinggi, namun apabila turun, ya Anda averaging. Itu adalah investor. Kalau trader lain lagi, mindsetnya adalah penjual. Dia mencari saham undervalued, ketika udah tinggi dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, ya dia jual langsung gitu. Dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi pastikan Anda itu investor jenis yang mana ya. Dan jangan lari dari pakem Anda. Time horizon dari investor saham. Saham cenderung adalah investasi jangka panjang. Namun Anda bisa melakukan investasi saham dalam beberapa jenis time horizon. Investor jangka panjang adalah investor yang menginvestasi pada saham tertentu dengan time horizon di atas 5 tahun. Contohnya yang sangat terkenal adalah Lo Keng Hong, yang dikenal juga sebagai Warren Buffett Indonesia. Pak Lo bisa berinvestasi pada saham tertentu dengan jangka waktu 5 bahkan 10 tahun bahkan 15 tahun. Pak Lo bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika dia melakukan investasi dengan time
time horizon yang jangka panjang. Yang kedua adalah investor jangka menengah, menginvestasikan saham dalam jangka waktu 1-5 tahun. Nah, Ko Erwin sendiri termasuk investor jangka menengah. Ko Erwin kadang simpen saham 1 tahun, lalu ketika saham itu udah mengalami capital gain, ya Ko Erwin jual. Namun ada juga saham-saham yang Ko Erwin incar dividennya, Ko Erwin simpen untuk jangka waktu yang lumayan lama. Lalu ada investor jangka pendek, orang yang berinvestasi dalam saham dengan jangka waktu di bawah 1 tahun. Nah, kadang-kadang Ko Erwin juga jadi investor jangka pendek. Apabila saham tertentu sudah mengalami kenaikan yang lumayan sesuai dengan risk profile Ko Erwin, ya Ko Erwin jual untuk capital gain. Nah, ada juga terkenal namanya day trader atau scalper, investor harian, beli langsung jual pada hari itu. Apakah ada jenis time horizon tertentu? Ko Erwin nggak bilang bahwa time horizon tertentu lebih baik atau lebih buruk, namun Ko Erwin sarankan jadilah investor minimal jangka pendek atau jangka menengah, karena saham adalah long term game, bukan short term game. Nah, ini tips investasi ekstra. Pastikan Anda perbanyak investasi leher ke atas. Mulailah cari tahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar modal atau saham. Anda bisa menonton YouTube channel seperti Rifan Kurniawan, Kevas Evander, Hermanto Sardan, Yusuf Bicara Investasi, dan banyak konten creator saham lainnya. Yang kedua, bergabung dalam komunitas seperti Stock Up Indonesia yang Ko Erwin juga gabung. Sekali lagi, video ini tidak disponsori oleh perusahaan manapun, namun Ko Erwin sharing karena Ko Erwin merasa ada manfaatnya. Nah, dengan Anda banyak melakukan hal ini, maka Anda cenderung akan lebih banyak menghasilkan keuntungan dibanding kerugian dalam investasi Anda. Ko Erwin yakin kawan Scale Up bisa menambah wawasan tentang investasi saham. Ko Erwin berpesan jangan lupa lakukan analisa yang tepat dalam melakukan investasi saham, karena saham ini mempunyai risiko yang besar. Jangan salah langkah ya. Sebagai penutup, apabila kawan Scale Up punya pengalaman, pertanyaan, atau sharing pengalaman investasi, boleh banget ya tulis pada kolom komentar di bawah ini. Nanti Ko Erwin jawab. Akhir kata, Ko Erwin pamit. Terus belajar bisnis, cuan pun ngalir jelas. Salam cuan.